Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun kita masih dalam keadaan COVID yang memaksa kita untuk belajar secara daring, semoga tidak memutuskan semangat kita untuk mencari ilmu. Amin. Baik, kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah semester 6C. Video ini merupakan salah satu tugas kelompok MK Auditing Syariah dengan dosen pengampu Ibu Soliah Wulandari, SE MSc. Kami dari kelompok 4, izin memperkenalkan diri. Saya Ilma Liani Nursolih dengan NIM 181420085 dan teman saya Yuyun Yuningsi dengan NIM 181420109 beserta Musfiroh dengan NIM 181420095. Baik, lanjut ke materi pertama yang mengenai kompetensi profesional. Kompetensi profesional terdiri atas dua suku kata. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan untuk mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang. Nah, kompetensi diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. Kompetensi ditunjukkan pula dengan keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki keterampilan atau kemahiran profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit. Karena itu, secara profesi, tidak semua orang boleh melakukan audit. Jadi, kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Nah, suku kata yang kedua yaitu profesional, yang mengacu pada sikap dan perilaku dan memelihara citra publik terhadap hak serta menekuni ilmu dan substansinya. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan di berbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Auditor yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif ataupun lembaga. Auditor memberikan konsekuensi tuntutan profesionalisme pada auditor internal untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan. Profesionalisme pada audit internal merupakan kredibilitas dan kunci sukses dalam menjalankan fungsi dalam suatu perusahaan. Jadi yang disebut dengan kompetensi profesional ialah suatu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang mengacu pada sikap dan perilaku untuk memelihara citra publik yang bertujuan untuk mencapai tugas-tugas sesuai dengan jumlah. Masih berkaitan mengenai kompetensi profesional, menurut Hall, dalam Astriani terdapat 5 dimensi profesionalisme. Yang pertama yaitu pengabdian pada profesi, di mana pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsiknya kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Yang kedua yaitu kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian yang dimaksud sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Setiap ada campur tangan dari pihak luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Yang keempat,
yaitu keyakinan terhadap peraturan profesi. Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya mereka. Yang kelima yaitu hubungan dengan sesama profesi. Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesionalnya. Nah, seseorang yang menjunjung tinggi identitas profesionalnya akan mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap standar profesional dan kode etik yang berlaku demi melindungi profesinya. Dan demi melindungi profesinya, seseorang akan lebih merasa bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku hingga menimbulkan intensi untuk melakukan whistleblowing. Oke. Lanjut mengenai prinsip kompetensi profesional. Yang pertama yaitu memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja. Yang kedua, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Yang ketiga, pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. Yang terakhir, sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyediaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional. Bila dipandang perlu dipraktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa profesional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi wajib auditor syariah, di mana sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini merupakan sebuah kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para auditor syariah perbankan syariah secara keseluruhan yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Nah, auditor syariah pada perbankan syariah harus memiliki pengetahuan di bidang audit dan syariah. Pengetahuan yang dimaksud tentunya adalah pengetahuan umum dan pengetahuan spesifik ya. Yang kedua yaitu adalah karakteristik khusus atau spesialis karakteristik. Nah, ini mencangkup pada aspek tanggung jawab etis seorang auditor, motivasi diri, integritas seorang auditor, harga diri, manajemen diri, dan profesionalisme. Selain itu, aspek yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang auditor syariah perbankan syariah adalah karakter keislaman. Karena dengan karakter keislaman, seorang auditor akan lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu adalah keterampilan atau skill.
Auditor harus mampu untuk menerapkan pengetahuan yang telah dia dapatkan, baik itu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal maupun dari pelatihan-pelatihan yang dia ikuti. Auditor juga harus tahu cara menyelesaikan tugas yang diterima dengan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu adalah perilaku atau behavior skill. Keterampilan ini mencakup aspek tingkat kepercayaan diri seorang auditor, bagaimana objektivitas penilaian seorang auditor, keterampilan berkomunikasi, dan etika seorang auditor. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar profesional akuntan publik, di mana terdapat 6 standar profesional akuntan publik. Yang pertama adalah standar auditing. Nah, standar auditing ini merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, di mana di dalamnya terdapat 10 standar dan rincian dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA, termasuk interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Yang kedua adalah standar atestasi. Ini memberikan rangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tinggi yang diberikan dalam jasa audit. Yang ketiga adalah standar jasa akuntansi dan review. Nah, ini memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat yaitu adalah standar jasa konsultasi, di mana ini memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Yang kelima adalah standar penyedia mutu. Nah, ini memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya. Yang keenam adalah aturan kompartemen akuntan publik, di mana ini adalah mengatur mutu jasa yang dihasilkan akuntan publik bagi masyarakat. Baik, saya di sini akan menjelaskan kode etik akuntan publik, di mana kode etik profesi akuntan publik sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik, adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institusi Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAKP, dan staf profesional baik yang anggota IAIP maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik KEP. Dalam kode etik akuntan publik mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip integritas, yaitu auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan agar dapat memberikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan. Bersikap dan bertindak jujur merupakan tuntunan untuk dapat dipercaya. Yang kedua yaitu prinsip khalifah. Allah menciptakan manusia di bumi mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai khalifah untuk memimpin, untuk memakmurkan bumi dan segala isinya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Yang ketiga yaitu prinsip ikhlas. Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dan dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit, dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak pada pengaruh atau tekanan luar, tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah, melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa konversi menjadi tugas ibadah. Oke, selanjutnya yaitu keempat, prinsip takwa. Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, sebagai salah satu cara untuk melindungi dari akibat negatif dan perilaku yang bertentangan dari syariat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap panggungan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lainnya tidak sesuai dengan syariah.
Yang kelima yaitu kebenaran dan bekerja secara sempurna, yaitu akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepada dengan sebaik-baik dan sempurna mungkin. Yang terakhir yaitu manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari kiamat, baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Oke, selanjutnya yaitu dalam kode etik akuntan publik terdapat prinsip etika. Yang pertama, dapat dipercaya. Dapat dipercaya mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi. Yang kedua, legitimasi. Semua kegiatan profesi yang dilakukan harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, objektivitas. Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan. Yang keempat, kompetensi profesi. Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik. Yang kelima, perilaku didorong keimanan. Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Yang terakhir yaitu perilaku profesional. Akuntan harus memperhatikan peraturan profesi untuk di dalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Dalam komitmen profesi akuntan publik, komitmen profesi adalah suatu kepercayaan dan kemauan usaha sungguh-sungguh serta memelihara keanggotaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi dituntut untuk memiliki komitmen profesi. Oke, selanjutnya dalam komitmen profesi akuntan publik mempunyai proses komitmen secara konseptual di mana terdiri dari 3, yaitu yang pertama, karyawan memiliki organisasi yang akan dimasuki dan organisasi memiliki karyawan yang akan dipekerjakan. Yang kedua, pada tahap ini dapat dilihat bagaimana komitmen seorang karyawan. Apabila komitmennya semakin rendah, berarti terjadi adanya masalah yang menyebabkan komitmen karyawan tersebut menurun. Yang terakhir yaitu karyawan dengan komitmen rendah cenderung lebih besar untuk keluar organisasi dan dapat dilihat bahwa karyawan ini mempunyai tingkat absensi yang tertinggi serta kinerja performance yang relatif rendah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami mengenai kompetensi profesional, kompetensi wajib auditor syariah, standar profesional akuntan publik, kode etik akuntan publik, prinsip etika, dan komitmen profesi akuntan publik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.